Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadratil mukarramin, bapak-bapak hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak adalah satu bekal yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki hidup kita di alam dunia ini, di alam barzakh, di alam mahsyar, di alam akhirat selain takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan perbanyaklah bekal kita dan ingatlah bahwa bekal yang paling besar adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan inilah Allah akan memuliakan kita. Tidak ada orang yang paling mulia daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kita, di antara tetangga kita adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketakwaan inilah Allah akan memberikan keistimewaan yang luar biasa kepada kita semuanya. Di antaranya kata Allah, lilladzina taqau 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa azwajum mutahharatu wa ridwanun minallah wallahu raufum bil ibad. Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka Allah sudah sediakan surga. Di dalam surga Allah sudah sediakan pasangan-pasangan hidupnya, istri-istrinya bagi yang laki-laki. Allah sebutkan di sini tidak hanya satu istri. Karena para sahabat bertanya, berapa ya Rasulullah orang di surga disiapin istri oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata baginda Rasul, satu orang istrinya 70. Wah, kalau begitu memang kita kuat. Justru para hadirin sekalian, kekuatan biologis seseorang di surga, kata baginda Rasul, 40 kali kekuatan seseorang di dunia. Ini adalah salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan siapa orang yang paling bertakwa di antara kita? Tentunya orang yang paling bertakwa di antara kita adalah siapa di antara kita yang paling banyak ke masjid. Masjid bukan berarti masjid jami saja. Masjid yang dimaksud adalah tempat untuk sujud. Kalau di Timur Tengah mereka mengatakan setiap masjid yang dipakai untuk sholat berjamaah 5 waktu itu namanya masjid. Kalau di kita ada yang dinamakan dengan musola. Kalau di sana yang namanya musola itu adalah tempat sholat yang ada di rumah kita. Orang yang bertakwa adalah orang yang paling banyak ke masjid. Kalau sakit bagaimana? Kecuali orang yang sakit. Orang sakit kalau sudah terbiasa ke masjid, walaupun dia kemudian tidak ke masjid karena sakit, tapi Allah tetap beri keistimewaan kepada beliau, tetap dapat pahala sebagaimana beliau tetap sholat 5 waktu sebelumnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kenapa orang yang bertakwa itu adalah orang yang paling banyak sholat 5 waktunya dengan berjamaah? Karena
tidak ada amalan yang paling besar pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada salat dengan berjamaah. Sampai baginda Rasul mengatakan kepada Sayyidina Utsman bin Affan, "Man shallal isya'a bi jama'atin faka'annama qama nisfal lail." Siapa orang yang salat isya berjamaah, maka Allah beri pahala, Allah beri keistimewaan pahala seperti orang yang salat sunnah separuh malam. Malam kita mulai dari jam maghrib sampai subuh, separuhnya hampir 5 jam. Ini pahala salat isya berjamaah. 5 jam salat terus menerus, itulah pahala orang yang salat isya berjamaah. Wa man shallas subha bi jama'atin faka'annama qamal laila kullah. Siapa salat subuh berjamaah, maka Allah beri pahala seperti pahala orang yang salat malam semalam suntuk. Jangankan kita salat malam semalam suntuk, para hadirin sekalian, kita membiasakan salat malam 11 rakaat setiap hari, paling setengah jam. Itu sudah Allah beli surga yang paling tinggi oleh Allah. Fatahajjat bihi nafilatan lak. Salatlah tahajud sebagai tambahan pahala. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan memberikan kepadamu surga yang paling tinggi. Subhanallah. Para hadirin, karena pentingnya salat ini sehingga para nabi itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, mohon saya Engkau jadikan menjadi orang yang mendirikan salat, juga keluarga saya. Apa yang dimaksud dengan mendirikan salat, hadirin sekalian, adalah bagaimana kita salat sebagaimana salatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana Anda melihat saya salat. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita baca dari kitab hadis, sekian buku hadis, kalau kita cari, pernahkah baginda Rasul sholat 5 waktu tanpa berjamaah? Rasanya kita tidak pernah menemukan bahwa Rasulullah sholat 5 waktu tanpa berjamaah. Sebegitu pentingnya baginda Rasul paham betul bahwasanya salat berjamaah itu adalah sangat-sangat penting, mengingat Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah salat ini langsung dipanggil kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Isra dan Mi'raj. Para hadirin jamaah rahimakumullah, karena itu siapa di antara kita orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling banyak sujudnya, orang yang paling banyak sujud dengan berjamaah, salat 5 waktu dengan berjamaah. Tidak hanya di masjid saja, kita sedang bepergian. Karena itu baginda Rasul hampir setiap bepergian pasti mengajak orang yang diboncengnya. Karena salah satu orang yang dinaungi oleh Allah di yaumil mahsyar diantaranya adalah orang yang senantiasa hatinya terpaut dengan masjid. Bukan berarti terpaut beristirahat saja di masjid, tapi yang dipikirin sejak berangkat mau pergian ini, saya nanti sholat zuhur di mana. Bukan hanya berpikir nanti saya makan di mana, dua-duanya penting. Tapi orang yang mendapatkan naungan di yaumil mahsyar nanti, saya nanti sholat isya berjamaah di mana. Kan hadirin sekalian, orang yang paling banyak dibenci, dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang lalai dari memenuhi panggilan salat berjamaah.
Cukup dengan seseorang tidak memenuhi panggilan salat berjamaah padahal dia adalah sehat dan tidak ada hal yang darurat, maka bisa dikatakan dia sebagai orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai Allah mengatakan fawailul lil musallin. Allah sudah sediakan neraka wail bagi orang yang salat. Yang bagaimana salatnya? Alladzina hum an salatihim sahun. Itu orang-orang yang melalaikan salatnya. Di antara orang yang melalaikan salatnya adalah ketika dia sehat, tidak memanage pekerjaannya, tidak memanage keluarganya, sehingga dia tidak mampu memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, karena itu kita berharap dan selalu berdoa sebagaimana doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Dan semoga khutbah singkat ini bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, jadikan kami, keluarga kami menjadi hamba-hambamu yang senantiasa bertakwa kepadamu ya Allah, menjadi hamba-hambamu yang senantiasa bersabar menjalankan segala perintahmu ya Allah, bersabar dalam meninggalkan segala laranganmu ya Allah, menjadi hamba-hambamu yang senantiasa berjuang melanjutkan perjuangan nabimu ya Allah, sehingga engkau matikan dalam husnul khatimah ya Allah, engkau matikan dalam husnul khatimah ya Allah. Nyawa yang satu ini mohon jangan dicabut hari ini, saat ini ya Allah. Sungguh dosa kami masih menggunung ya Allah, sungguh dosa kami masih menggunung ya Allah. Berilah kami kesempatan untuk bertobat kepadamu, untuk menghapus dosa-dosa kami ya Allah, sehingga kami engkau selamatkan dari api neraka-Mu ya Allah. Sungguh kami tidak akan mampu menanggung panas api neraka-Mu ya Allah, sungguh kami tidak akan mampu menanggung panas api neraka-Mu ya Allah. Yang Rasul-Mu mengatakan panas api neraka-Mu 70 kali dari panas api yang ada saat ini. Jangankan engkau menyiksa kami dengan panas api 70 kali dari panas api saat ini ya Allah. Andaikan engkau menyiksa kami dengan panas api yang saat ini pun kami tidak akan mampu menanggungnya ya Allah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami, keluarga kami, harta benda kami, pekerjaan kami, apapun yang kami miliki ini, jadikan menjadi sarana untuk kami mendekatkan diri kepadamu ya Allah, menjadi sarana untuk kami melanjutkan perjuangan nabimu ya Allah, perjuangan para ulama habaibmu ya Allah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.